Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Teknologi Pengelolaan Hama kelas D akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengendalian kimiawi. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Putra Astia Dharma, lalu Ananda Fitrianta Susilo, lalu Hanifah Sasabila, Aditama Satyagraha, Enggara Dimas, Zidan Bintang, Septia Alia, dan Anissa Rena. Yang pertama, pestisida. Pengendalian hama secara kimiawi merupakan pengendalian hama dengan menggunakan zat kimia. Pengendalian hama ini biasa dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tumbuhan. Zat kimia yang digunakan yaitu pestisida. Pestisida adalah substansi atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Dalam penggunaan dan perdagangan, pestisida diidentifikasi dengan 3 macam nama nomenklatur, yaitu nama umum atau common name, yaitu nama yang telah didaftarkan pada International Standard Organization ISO. Nama umum biasanya dipakai sebagai nama bahan aktif suatu pestisida. Yang kedua ada nama kimia atau chemical name, yaitu nama dari unsur atau senyawa kimia dari suatu pestisida yang terdaftar pada International Union for Pure and Applied Chemistry. Yang ketiga ada nama dagang atau trade name, yaitu nama dagang dari suatu produk pestisida yang biasanya telah terdaftar dan mendapat semacam paten dari masing-masing negara. Kemudian ada penggolongan pestisida. Pestisida digolongkan berdasarkan ada yang berdasarkan sasaran, berdasarkan cara kerja, berdasarkan sifat kimia bahan sintetik organik, berdasarkan sifat kimia bahan sintetik anorganik, berdasarkan sifat kimia bahan organik alami, dan insektisida botani. Nah, selanjutnya untuk penggolongan pestisida berdasarkan sasarannya terbagi atas beberapa, yaitu insektisida yang merupakan pengendalian berupa hama serangga, ovasida untuk telur serangga, larvasida untuk larva serangga, akarisida untuk unggas atau mites, kemudian ada moluskisida berguna untuk membasmi hama dari bangsa siput atau moluska. Kemudian ada rodentisida untuk mengendalikan hewan pengerat, contohnya tikus. Kemudian ada nematisida untuk mengendalikan nematoda, fungisida untuk mengendalikan cendawan jamur atau fungi, bakterisida untuk mengendalikan penyakit tanaman oleh bakteri, herbisida untuk mengendalikan gulma atau tumbuhan pengganggu, algasida untuk mengendalikan gulma atau algae. Kemudian selanjutnya ada termitisida untuk mengendalikan serangan rayap. Kemudian ada pestisida untuk mengendalikan ikan buas. Apisida untuk meracuni burung perusak hasil pertanian. Repellent untuk membunuh, tidak bersifat membunuh dan hanya mengusir serangga, dan antraktan untuk menarik atau mengumpulkan serangga. Selanjutnya, penggolongan pestisida berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi 4, yaitu kontak, fumigan, sistemik, dan lambung. Cara kerja kontak ini mempunyai daya bunuh setelah tubuh jasad terkena sasaran. Contohnya adalah gramoxone, diazinon, polidol, dan BHC. Kemudian fumigan mempunyai daya bunuh setelah jasad sasaran terkena uap atau gas. Contohnya adalah metilbromin, gremixane, dan karbon disulfida. Selanjutnya ada cara kerja berupa sistemik, di mana pestisida yang dapat ditranslokasikan melalui tanaman. Hama kemudian akan mati apabila menghisap atau memakan jaringan. Contohnya adalah furadan, furater, dan dimekron. Selanjutnya, cara kerjanya lambung yaitu
mempunyai daya bunuh setelah jasad sasaran memakan pestisida. Contohnya adalah paration dan klerat. Selanjutnya ada penggolongan pestisida berdasarkan sifat kimia bahan sintetik organik. Yang pertama ada organoklorin. Golongan ini terdiri atas karbon klorin dan hidrokarbon. Rantai C siklik termasuk benzen, sifatnya apolar, lipofilik, toksisitas relatif rendah, dampak residunya yang lama terurai di lingkungan. Digunakan untuk mengontrol hama serangga dan dapat mengganggu sistem saraf pada serangga yang menyebabkan kejang dan kelumpuhan, kerusakan saraf dan otot. Diakhiri dengan kematian. Contoh paling umum dari pestisida jenis ini yaitu DDT, BHC, lindane, dan lain-lain. Selanjutnya ada organofosfat. Memiliki karakteristik sebagai racun lambung, racun kontak, dan racun fumigan yang mempengaruhi saraf dan dapat terurai, menimbulkan polusi lingkungan yang rendah, dan resisten lambat terhadap hama. Organofosfat lebih toksik terhadap hewan vertebrata dan invertebrata. Efek yang ditimbulkan adalah pergerakan otot secara cepat atau kejang sehingga menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Pestisida ini tidak tahan terhadap suhu tinggi dan cahaya matahari, khususnya spektrum ultraviolet. Contohnya yaitu alipatic devatives atau tetraetil piroposfat, malathion monokropos, penil derivatives, paration, metil paration, fenitrotion, heterosidik derivatives atau dazinon asis pos metil. Selanjutnya ada karbamat. Persistensi karbamat lebih rendah dibandingkan dengan organoklorin dan organofosfat. Sifatnya polar, berspektrum lebar, mudah terdegradasi di lingkungan, dengan menghasilkan sedikit polusi. Prinsipnya mempengaruhi transmisi sinyal saraf sehingga mengakibatkan kematian hama karena keracunan melalui penghambatan enzim. Beberapa pestisida yang termasuk dalam golongan ini yaitu karbaril, karbofuran, propoxur, metomil, aldikard, dan aminokarb. Yang terakhir ada piretroid. Piretroid sintetis akan bersifat sangat toksik bagi serangga dan ikan dibanding bagi mamalia dan burung. Pestisida ini bersifat non-persisten dan mudah pecah strukturnya apabila terkena cahaya. Piretroid sintetis dianggap insektisida paling aman digunakan dalam makanan. Beberapa pestisida yang termasuk dalam golongan ini yaitu aletrin, resmetrin, deltametrin, fenvalerate, dan sipermetrin. Selanjutnya yaitu penggolongan pestisida berdasarkan sifat kimia bahan sintetik anorganik. Yang pertama yaitu golongan arsenik, bekerja sebagai racun parut. Beberapa contoh senyawa arsenik yang bersifat racun serangga yaitu yang pertama PB arsenat yang mengandung arsenekal insektisida 20%. Lalu ada CA arsenat yang mengandung arsenekal 25% tetapi lebih vititiksik. Yang ketiga yaitu Na arsenat yang mengandung arserikal 44-57%, tetapi memiliki masalah residu yang berat dan lebih fitotoksik. Selanjutnya ada golongan fluorin, yaitu juga bekerja sebagai racun parut. Contoh senyawa fluorida yang bersifat insektisida adalah yang pertama yaitu natrium fluorid yang mengandung senyawa fluorid 45,2%. Lalu ada natrium fluoroaluminat yang dikenal dengan klorid, mengandung senyawa fluorid 54% dan tidak bersifat fitotoksik. Yang ketiga yaitu natrium fluorosilikat yang mengandung senyawa fluorid 60% dan bersifat vititiksik. Lalu insektisida ini yang kurang menguntungkan seperti tidak spesifik, daya racun terhadap serangga rendah, bersifat fototoksik, dan mempunyai residu yang tinggi. Selanjutnya yaitu penggolongan pestisida berdasarkan sifat kimia bahan organik alami. Yang pertama yaitu pestisida nabati. Pestisida yang berasal dari tumbuhan atau tanaman.
Pemanfaatan pestisida nabati dalam kegiatan bertani dianggap sebagai salah satu cara pengendalian yang ramah lingkungan. Namun terdapat beberapa kendala, antara lain, pertama, pestisida nabati tidak bereaksi cepat atau knockdown atau relatif lambat membunuh hama. Selanjutnya ada pestisida mikrobia, yaitu merupakan pestisida yang mengandung mikroorganisme seperti bakteri, jamur, protozoa, atau alga sebagai senyawa aktif penyusunnya. Bahan aktif bersifat khusus terhadap OPT sasarannya. Selanjutnya penggolongan insektisida botani. Keunggulan insektisida botani yaitu toksisitasnya rendah terhadap hewan dan relatif lebih aman pada manusia. Memiliki spektrum cara kerja yang luas, sifat meracuni tanaman yang rendah. Kelemahannya antara lain sifat yang tidak stabil karena memiliki penguraian yang cepat oleh sinar matahari. Daya racun cepat terurai sehingga aplikasinya harus dilakukan lebih sering. Kapasitas produksinya masih rendah. Yang pertama ada golongan rotenoid. Retenon adalah jenis insektisida alami yang dapat diekstrak dari akar tanaman famili Leguminosae atau Deris elliptica dan D. malagenis. Selain sebagai insektisida, retinon dapat berfungsi sebagai akarisida dan pestisida. Memiliki sifat apolar dan larut dalam pelarut organik. Mudah terdetoksifikasi oleh air dan sinar. Retinone bekerja sebagai racun kontak dan perut. Cara kerjanya mengganggu rantai transport elektron di mitokondria, memblokir fosforilasi oksidatif, dan mengganggu metanolisme dalam pembentukan ATP, sehingga hasil energi rendah. Next. Yang kedua ada golongan nikotinoid. Tanaman yang menghasilkan nikotin adalah tembakau atau Nicotiana tabacum dan N. rustica. Nikotin mempunyai cara kerja yang luas dan telah digunakan sebagai insektisida, racun kontak, racun perut, dan fungigan. Cara kerjanya berperan sebagai penyerupa kerja asetilkolin. Asetilkolin merupakan penghantar rangsangan pada sistem syaraf pusat serangga. Setelah asetilkolin dilepas oleh sel parasimpatik, asetilkolin mengikat postsinaptik asetilkolin reseptor dan meningkatkan masuknya ion Na dan Ca yang mengakibatkan terjadinya depolarisasi sel postsinaptik. Yang ketiga ada golongan nornikotin. Nornikotin adalah cairan alkaloid dari tanaman tembakau yang dihasilkan oleh N-demethylathion nikotin. Tanaman yang menghasilkan nornikotin adalah Nicotoana sylvestris dan Duboisia hopwoodi. Bila dibandingkan dengan nikotin, nornikotin ini lebih stabil dan efektif untuk mengendalikan serangga hama. Namun racun dari nikotin dan nornikotin sama. Yang selanjutnya yakni golongan anabasin. Anabasin dengan rumus C10H14N2 adalah alkaloid golongan piridin yang ditemukan pada tanaman tembakau, Nicotiana glauca. Dapat juga diperoleh dari ekstrak biji tanaman Anabasis apila. Tanaman ini merupakan jenis komponen famili Xenopodiaceae dan bentuk anabasin yang berfungsi mengendalikan hama adalah anabasin sulfat. Selanjutnya yakni golongan piretroid. Sebutan piretrin sendiri merupakan zat kimia yang bersifat insektisida yang terdapat dalam piretrum, yaitu kumpulan senyawa yang diekstrak dari bunga Chrysanthemum cinerea-folium. Insektisida ini bekerja cepat atau knockdown dan hampir semua senyawa piretrum bersifat racun kontak yang mengganggu pada sistem saraf pusat. Keunggulan dari piretroid alami yaitu ramah lingkungan, spektrum pengendaliannya luas, tidak persisten, memiliki efek melumpuhkan yang sangat baik. Namun kelemahannya yakni tidak stabil pada lingkungan seperti pengaruh cahaya, kelembapan, serta udara. Selanjutnya yakni formulasi pestisida. Formulasi menentukan bagaimana pestisida dengan bentuk,
komposisi, dosis, frekuensi, serta jasad sasaran apa pestisida dengan formulasi tersebut dapat digunakan secara efektif. Selain itu, formulasi pestisida juga menentukan aspek keamanan penggunaan pestisida dibuat dan diedarkan dalam banyak macam formulasi. Selanjutnya yaitu macam formulasi menurut Jojo Sumarto 2008 adalah sebagai berikut. Formulasi padat contohnya powder atau BP, soluble powder atau SP, butiran, dispersible granule, WG atau WDG, soluble granule, tepung hembus. Formulasi cair yaitu emulsifiable concentrate, water soluble concentrate, aqueous solution, soluble liquid, dan ultra low volume. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.